Nah saudara, sepanjang hari ini dengan tema bulan menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi, saya mengawali ibadah umum 1 dan 2 bagaimana kita secara pribadi menjadi bait Roh Kudus yang siap pakai. Umum 3, 4, dan 5 mulai transisi sehingga 4, 5 kita mulai berbicara bukan secara pribadi saja, tetapi dalam rumah tangga berpasangan bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan di sana. Karena ide pernikahan datangnya dari Tuhan, kita setuju untuk melakukannya, tapi pada saat perjalanannya tak sedikit orang berubah dari mengandalkan Tuhan berlanjut kepada kedagingan yang berkuasa. Bukan karena kurangnya cinta, bukan karena kurangnya kemauan untuk mengasihi, tetapi seringkali kurangnya keterampilan untuk memahami pasangan. Sebab yang disebut pasangan yang sepadan bukanlah pasangan yang seragam, tetapi pasangan yang berbeda, tapi diiringi oleh kemauan dan kemampuan untuk mengimbangi perbedaan. Saya ulangi, pasangan yang sepadan adalah pasangan yang bukan seragam. Tapi pun meskipun berbeda, ada kemauan dan kemampuan untuk mengimbangi perbedaan pria dan wanita tadi. Sehingga kolaborasi bisa terjadi. Seringkali sisi kemauan ada, keterampilan kemampuannya nihil. Tak heran orang bisa berhasil dalam dunia kerja, dalam keluarga ancur-ancuran. Karena untuk usaha dan pekerjaan keterampilannya sering diasah. Dalam pernikahan tak pernah diasah, justru diabaikan, tapi berharap kesehatan terjadi dalam relasi dan berbahagia di sana. Mustahil. Karena itu saya mendorong Anda, kalau Anda berkesempatan, Anda jangan melewatkan untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk hal-hal itu bisa Anda terima di hari ini. Di ibadah umum 1 saya berbicara dengan tema menipu diri sendiri. Hari ini umum 2 saya berbicara dengan tema kebetulan. Umum 3 berbicara soal terjebak. Umum 4 menjahit luka-luka dalam perkawinan. Karena ada 3 macam luka yang seringkali dialami. 2 luka bisa terjadi di dalam pernikahan. 1 luka terakhir terjadi seringkali sebelum pernikahan itu dimulai. Dan yang kelima adalah jerat dalam perkawinan. Nah, tak berlama-lama kalau Anda suka mencatat khotbah di tema kebetulan ini, saya ingin mengawali dengan menceritakan 2 kisah kepada Anda. Yang pertama kisah seorang pria yang bernama Sortians. Dia adalah seorang pria kelahiran tahun 1911, lalu meninggal di tahun 2004. Dia adalah seorang yang ahli mahir di bidang melukis mural. Dia punya nama, dia terkenal di bidang itu. Pasca Perang Dunia yang kedua, dia memutuskan untuk tinggal di area Amerika Serikat bagian barat di area Pasadena. Nah, sampai suatu kali dengan hidup sehari-hari yang dijalani, dia baca koran. Di koran yang ia baca, dia cukup kaget karena ada berita tentang seorang anak yang meninggal oleh karena kecelakaan mobil. Dia langsung ingat kondisi rumahnya tepat di pinggir jalan raya dan dia punya anak-anak yang masih kecil-kecil. Apa yang dia baca tidak diharapkan dialami di keluarganya. Karena begitu ketakutan, dia mengambil keputusan untuk mencari cara bagaimana supaya anak-anak selamat. Singkat cerita, dia mengambil langkah yang pertama menjual rumah di Pasadena, lalu cari tempat di area Altadena. Itu dataran lebih tinggi, lebih atas. Tak tanggung-tanggung dia mencari area lahan yang paling ujung, jalan buntu. Sehingga kalau menuju ke sana tidak ada kendaraan yang dia pikir akan membahayakan. Karena areanya ujung, orang bertanya, kamu ini kenapa? Rekan-rekan mempertanyakan keputusan yang dibuat karena begitu ekstrim. Untuk menuju ke lokasinya, itu jalan aspal sudah habis, lalu jalan berbatu. Di area jalan berbatu menuju rumahnya, itu ia pasang begitu banyak rambu-rambu yang tulisannya di bahasa kita, hati-hati ada anak menyeberang. Anak-anak gak ada, cuma anak-anaknya dia. Dan jalan berbatu itu masih jalan yang jauh dari area rumahnya. Tapi karena begitu khawatir, begitu ketakutan, ya sudah
Dia lebih baik mengamankan hati dan mengamankan anak-anak dengan rambu-rambu tersebut. Di jalan raya orang bisa ngebut, di jalan berbatu mau hancur mobilnya. Tapi namanya orang khawatir, saudara. Setelah itu dia bangun rumah, setelah rumah jadi dia masih khawatir. Sambil melihat rumah yang ia bangun, kira-kira di rumah ini area mana yang bisa membahayakan anak-anaknya. Setelah dipikir-pikir dia ketemu garasi. Karena kalau mobil mundur bisa mencelakai anak. Pada waktu mundur tak melihat anak di belakang. Singkat cerita dia panggil kontraktor. Setelah berbincang diputuskan ada satu area sisi garasi yang akan dibongkar. Sehingga mobil itu gak perlu mundur untuk keluar tapi bisa lurus. Dan akan ada dibuat area putaran karena lahannya luas sehingga semua mobil hanya lurus aja untuk masuk dan untuk keluar. Bulan Februari tahun 1947 pengerjaan dilakukan. Bagian garasi sisinya mulai dihancurkan. Tanggal 9 Februari di luar dugaan yang selama itu kering kerontang turun hujan. Jadi pengecoran ditunda. Karena hujan lebat pengecoran ditunda dia tak bisa berbuat banyak. Yang dia lakukan ya sudah cari kegiatan. Dan kegiatan yang dia temukan ternyata kegiatan di luar rumah. Oke, aku harus keluar rumah, kendaraan gak bisa maju, aku perlu mundur. Dan di luar dugaan saudara, pas hujan-hujan, kendaraan mundur. Ternyata anaknya di belakang. Mundur dengan kecepatan yang gak tahu seberapa kencang, karena anaknya tertabrak dan meninggal dunia. Ini kelihatannya gak masuk akal. Kelihatannya kebetulan yang ironis, tapi fakta di lapangan terjadi. Kebetulan yang mencelakakan. Tapi kisah yang kedua saudara, ada seorang anak Tuhan yang bernama Tyler Moon. Bukan Sailor Moon ya saudara, Tyler Moon. Dia seorang anak muda berusia 25 tahun gemar berlari. Nah kali itu dia berlari untuk perlombaan 10 mil. Karena ingin menginspirasi orang-orang, dia menambahkan di nomor dadanya dia kata-kata Jesus save. Yesus menyelamatkan. Untuk membuat orang mengingat bahwa dalam hidup ini kita perlu Tuhan. Dan perjalanan perlombaan itu dimulai. Mil pertama 2, 3, 4, 5 aman. 6, 7, 8. Pada mil yang ke-8 mendadak dia kena serangan jantung langsung terkapar. Orang-orang sontak spontan langsung tolong dia. Puji Tuhan ternyata tepat di belakangnya adalah seorang perawat ICU. Segera mengambil tindakan, nyawanya tertolong. Dia kembali hidup dalam kondisi yang sehat. Tahukah Anda siapa nama perawat yang di belakangnya? Nama perawat itu adalah Jesus Bueno. Jesus Bueno, Bueno itu artinya baik. Jadi tulisan di nomor dadanya, Yesus menyelamatkan, dan dia memang benar diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Jesus Bueno. Kelihatannya kebetulan ya. Ya memang dalam hidup ini ada sesuatu hal yang di luar kemampuan kita pahami terjadi. Bagi kita bisa berkata sesuatu hal itu kebetulan. Baik yang ironis maupun yang menyelamatkan, memberi keuntungan. Tapi apa yang kebetulan bagi kita tentunya tidak di luar pengetahuan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang terbaik. Roma 8 ayat yang ke-28. Oke, saya bacakan dulu untuk Anda. Dikatakan kita tahu sekarang. Sekarang kita tahu. Sekarang kita sadar. Berarti sebelum mau sadar, Paulus berpikir hal baik yang dialami bukanlah rancangan Tuhan, tapi kebetulan. Kalau hal berkat di tengah yang tak diduga, kebetulan. Tapi kok kebetulan terjadi begitu sering, begitu rupa, barulah saat merenungkan kehidupan dan pengiringan kepada Tuhan, Paulus membuat kesimpulan, dalam hidup ini tak ada kebetulan. Tapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Tuhan itu ambil bagian dalam segala sesuatu. Kata turut bekerja itu menggunakan kata sinergos. Katakan bersama-sama sinergos. Sinergos itu berarti bahwa jika yang kita alami baik, Tuhan bisa gunakan yang baik itu untuk menjadi bagian dalam rencananya. Tapi jika yang kita alami itu buruk, Tuhan itu juga punya kemampuan untuk mengubah yang buruk itu menjadi modal untuk kita bisa melanjutkan rencana dalam hidup mengikut Dia. Dengan kata lain, Allah turut bekerja, maka dalam hidup kita baik atau buruk, itu enggak ada yang sulit bagi Tuhan untuk mengubahnya, supaya melalui hal-hal tersebut hidup kita diberi tambahan modal, tambahan kekuatan untuk terus maju selesaikan rencananya. Berapa banyak yang paham? Lambaikan tangan saudara. Oke. Nah karena itu saudara, kalau kita tahu Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu kita bisa setuju bahwa dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 seringkali kita mendengar, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengetahui kamu, mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia di mana orang baik bisa mengalami yang buruk, orang jahat bisa mengalami yang baik. Namanya dunia. Sudah jatuh dalam dosa, penuh keterbatasan, tidak ada kesempurnaan. Tapi kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam dunia kita hidup dalam ketidaksempurnaan, tapi Tuhan pegang semua keadaan untuk menggunakan yang baik atau yang buruk yang kita alami untuk jadi modal kita selesaikan garis akhir pertandingan iman kita kepadanya. Jadi gak perlu khawatir sebetulnya, gak perlu ragu. Nah karena itu sebetulnya melalui firman Tuhan ini kita menjadi sadar kalau kita menderita, ternyata perlu kita evaluasi. Jangan-jangan kita, memang tidak ada orang yang suka menderita, tapi minimal kalau kita memiliki cara pandang yang tepat, kita bisa jadikan penderitaan itu menjadi sebuah modal pula. Seperti Bapak menjadikan penderitaan modal bagi kita, kita anaknya melakukan yang sama dengan merangkul penderitaan tersebut. Bukan menjadi orang yang serba takut dengan penderitaan, meskipun penderitaan itu bisa membuat kita kelelahan, berdebar-debar, dan bingung. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu pegang hari esok, kita gak perlu khawatir. Karena hari esok kita di tangan Allah yang besar. Kejadian pasal 50 adalah contoh tentang pengakuan Yusuf. Dari apa yang Paulus akui di perjanjian lama, Yusuflah orang yang salah satu mengakui hal yang serupa. Ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu, artinya kakak-kakaknya Yusuf, telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu buang aku ke sumur, setelah itu engkau mengangkat aku. Aku pikir aku diselamatkan, ditolong, dikembalikan kepada rumah bapakku. Ternyata kau jual aku jadi budak. Kau pikir mudah hidup jadi budak? Menjalani pergi ke luar negeri, ke Mesir, bukan negeri orang, bukan negeri sendiri, negeri orang, bukan sebagai orang yang tamasya atau liburan, tapi sebagai orang hukuman, pekerja yang tak punya harga, tak mudah yang kujalani, tapi semua yang kau reka-reka adalah hal yang jahat terhadapku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, ini rencananya. Karena Tuhan menjadikan yang buruk yang Yusuf alami jadi modal untuk dia miliki, rencana Tuhan melakukan seperti yang terjadi seperti ini, sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Itu bisa digenapi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita itu bisa dalam hidup itu menjadi orang yang berani menaruh percaya bahwa di dalam Tuhan memang Dia tidak pernah merancang kecelakaan. Kalau kecelakaan terjadi akibat kesalahan kita, akibat orang yang
jahat kepada kita atau yang lain, Tuhan juga bisa gunakan kecelakaan tersebut jadi modal untuk kita justru bersinar dari tengah gelap. Apakah kita bisa semudah itu percaya? Ternyata untuk kita percaya perlu belajar. Perlu belajar. Dan saya teringat ada sebuah atraksi sirkus. Kalau yang mungkin zaman sekarang sirkus sudah jarang, tapi zaman dulu sirkus begitu merajalela. Ada salah satu atraksi sirkus namanya trapeze. Trapeze ini terdiri dari dua bagian, yaitu orang yang bergantung, hanya menggantungkan diri, berpegangan, yang disebut sebagai catcher. Kemudian satu orang lagi itu adalah orang yang bergantung, kemudian pada waktunya melepaskan pegangan, mengayun dan ditangkap oleh catcher. Nama bagian ini adalah flyer. Kita tahu untuk seorang flyer bisa melepaskan pegangan untuk terbang dan ditangkap oleh catcher butuh keberanian. Tapi bukan hanya berani, percaya juga. Sebab kalau tak percaya kepada catcher bahwa catcher akan menangkap, maka atraksi hanya akan berputar-putar begini saja. Sirkus dirugikan, penonton marah semua. Karena itu perlu latihan. Katakan bersama-sama latihan. Bagi mereka latihan percaya, bagian kita latihan beriman kepada Tuhan. Dan menariknya adalah orang seringkali salah sangka bahwa di antara dua bagian ini, bagian pentingnya adalah butuh yang senior di bagian flyer. Karena untuk terbang, melayang itu perlu mental yang kuat. Yang junior bagian catcher, banyak orang salah terka. Karena kebenarannya, realitanya yang senior itu adalah bagian catcher. Dialah yang mengamati dan melihat kapan waktu yang terbaik. Dia akan memberi kode kepada flyer, misalnya kodenya adalah sekarang. Jika flyer mendengar kata sekarang, itu artinya kamu lepaskan pegangan dan siaplah kutangkap. Kalau flyer itu ketakutan, maka pada waktu melepaskan pegangan, dia bisa menjadi orang yang gelisah, ketakutan, kebingungan. Dan kalau dia begini, justru akan jatuh. Tugasnya flyer adalah begitu melepaskan pegangan, dalam kondisi terbang, dia tenang dan memberi tangan untuk ditangkap seperti ini. Untuk tenang di masa terbang, itu gak mudah. Bagi kita melihat hanya atraksi yang sebentar. Bagi yang menjalani itu mendebarkan begitu rupa. Dalam kehidupan kita bisa mendengar orang bersaksi dan kita mengucap syukur untuk kesaksian yang dialami. Tapi bagi Anda yang menjalani, Anda tahu namanya menderita, Anda tahu namanya susah, Anda tahu namanya stres, bahkan mungkin ada yang depresi. Anda kena serangan panic attack, gelisah, keringat dingin, bingung, hati galau, gundah, gak tahu harus bagaimana. Anda mengalami semuanya itu. Orang luar bisa berkata berdoa. Bagi Anda gak cukup hanya berdoa. Anda perlu melangkah lebih jauh. Bukan sekedar berdoa dengan komat kamit, tapi melatih iman percaya bahwa sebagai junior, kita sebagai flyer perlu percaya kepada catcher kita, senior kita, Tuhan kita. Pada saat Tuhan berkata sekarang, itu waktunya kita melepaskan pegangan dan dengan tenang mengayun. Karena kita pasti ditangkapnya. Pasti Allah genapi janjinya. Masalahnya mengikut Tuhan itu menantang. Mengikut Tuhan itu mendebarkan. Saya berikan contoh saja. Kalau Anda ingat Anda ingat tentang kisah perkawinan di Kana. Ternyata ada kondisi di mana anggur akan habis. Dan pada waktu situasi genting itu bisa jadi aib. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Penduduk lebih sedikit dulu. Jadi kalau ada aib itu bukan hanya bertahan berhari-hari. Itu bisa tahunan. Dan semua orang bisa punya memori terhadap aib keluarga tertentu. Karena jumlah penduduknya sedikit.
Dan orang-orang itu aja. Dengan kata lain, ini masalah besar. Pada waktu Maria datang kepada hamba-hamba, dia berkata, apa yang dikatakan Yesus, lakukan itu. Gampang mendengarnya. Pada prakteknya ternyata Yesus memberi perintah, ambil bejana, isi dengan air. Apakah susah mengisi bejana dengan air? Gampang saudara. Tinggal siapin bejananya, isi air. Tapi menantangnya adalah pada saat ketaatan harus dilakukan dengan cara membawa bejana berisi air itu dan menyerahkannya kepada pemimpin pesta. Sebab pelayan-pelayan itu tahu ini air. Kalau aku serahkan ke pemimpin pesta yang minta anggur dan airnya tetap air, yang dipecat bukan Yesus, aku yang dipecat. Masalahnya hidup sebagai hamba bukan soal pecat. Menjadi pembawa aib rumah tangga itu hukumannya berat. Kalau anggur itu habis, orang bisa berkata ini salah keluarga. Tapi jika di depan mata lihat air dimasukkan dalam bejana, lalu yang diminta anggur aku bawa air. Penyebab bencana bukan keluarga, aku yang bawa malapetaka. Apakah Anda paham? Itu menegangkan. Dan untuk ketegangan yang seperti ini, puji Tuhannya, hamba-hamba itu taat. Sehingga waktu dicedok, tanpa pemimpin pesta tahu, kualitas anggur yang Tuhan kerjakan lebih tinggi daripada yang lainnya. Saya tidak bisa membayangkan setelah pesta berakhir, hamba-hamba itu mungkin masih melihat tangannya. Ini tangan hebat ya. Isi air keluar anggur. Yesus yang buat, Yesus yang suruh, tapi lewat tanganku ini terjadi. Entahkah dia lihat-lihat terus. Dia melewati hari-hari dengan tahu bahwa mujizat terjadi lewat tangannya. Bukan lewat tangan Yesus, tapi melalui ketaatan kepada Yesus. Bapak ibu saudara sekalian, mendebarkan menjadi pelayan. Ikut Tuhan sama, mengampuni. Pak, mengampuni. Dia yang berbuat salah, aku yang minta maaf. Dia yang melukai, aku yang mengampuni. Gak adil. Loh memang saudara gak adil. Tapi kita perlu tahu, mengampuni itu perintah Tuhan. Seringkali orang tercampur baur dengan rekonsiliasi. Mengampuni itu urusan kita vertikal kepada surga. Dia yang beri perintah. Jadi kalau kita mengampuni orang yang melukai kita, itu ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ketaatan kepada Tuhan itu mendatangkan berkat kesembuhan bagi jiwa dan roh kita. Orang seringkali rancu antara mengampuni dengan rekonsiliasi. Mengampuni vertikal, rekonsiliasi itu horizontal. Kita mengampuni ketaatan kepada Tuhan. Horizontalnya rekonsiliasi itu memberi kepercayaan baru kepada orang yang telah meruntuhkan kepercayaan yang selama ini telah kita bangun. Mengampuni bisa cepat, rekonsiliasi percaya lagi bisa butuh waktu. Perintah Tuhan itu mengampuni. Jika engkau mengampuni, engkau akan mendapat kemampuan untuk berani mempercayai orang meskipun hati-hati. Tapi engkau melepaskan hal tersebut, memberi ruang kesempatan baru, bukan dengan kekuatanmu sendiri lagi. Karena engkau taat, Tuhan akan beri kekuatan. Seringkali kita campur baur antara mengampuni dan rekonsiliasi. Akhirnya kita memilih untuk enggak usah. Dengan kita tak mau melakukan firman-Nya, maka berkat tak pernah kita terima. Hari ini saya harap Anda dengan mengerti kebenaran itu, Anda tak sukar menjadi orang yang kaya untuk pengampunan. Karena rekonsiliasi butuh waktu, tapi pengampunan bisa dengan segera. Saya mendorong Anda, jangan sampai Anda keluar dari ruang ibadah ini dengan masih menyimpan banyak dendam di hati. Meskipun rekonsiliasi, percaya kembali kepada orang-orang yang menyakiti Anda, butuh bisa bertahun-tahun bersama Tuhan. Jalani waktu itu. Sehingga Anda waktu berhati-hati, ada muncul iman di hati pula. Pak, aku coba yang ini, bisa dipercaya lagi gak? Bisa dipercaya lagi gak?
dan Anda pada waktu mengampuni, lalu memberi ruang rekonsiliasi, Anda sudah benar di matanya. Berapa banyak kita tidak benar di mata Allah? Karena memang kita nggak mau mengampuni. Karena kita berpikir mengampuni sama dengan rekonsiliasi. Coba Anda lihat lagi, supaya Anda tahu bahwa dengan penjelasan yang ada, Anda mulai mengatasi halangan-halangan di depanmu untuk maju di dalam Kristus. Dan kembali lagi saudara, kalau kita tahu seperti atraksi trapis itu bisa terjadi dan memukau oleh karena rasa percaya yang tinggi antara seorang flyer dengan catcher yang bekerja sama, demikian pula kehidupan kita akan jadi berkat yang besar jika iman kita terus bertumbuh kepada Dia yang menuntun kita. Pertanyaan lebih jauh, bagaimana melatih diri percaya kepada Tuhan? Yang pertama saudara, untuk kita bisa melatih diri percaya kepada Tuhan, ya perlu kenal suara Tuhan. Kenali suara Tuhan. Raja Belanda namanya Willem Alexander adalah seorang raja yang memiliki hobi menerbangkan helikopter. Jadi dia punya kerjaan sampingan saudara, selain memimpin kerajaannya, negaranya, dia punya hobi sampingan setiap weekend jadi co-pilot helikopter. Kalau ia kerjakan selama ini, paling tidak sampai berita ini saya dengar, itu sudah 21 tahun. Dia rutin setiap weekend. Meskipun dia menjadi co-pilot, tidak semua warga yang terbang bersamanya itu menyadari bahwa yang sedang berbicara, memberikan informasi tentang cuaca, memberikan instruksi ini dan itu, ternyata raja mereka. Kalau mereka tak mengetahui, mereka akan menganggap yang berbicara adalah orang biasa. Sambil lalu, tak ada hubungan, tak kenal, maka tak sayang, gak ada urusan. Kamu memberitahu informasi, silahkan karena itu tugasmu. Kamu memberitahu instruksi, biasa, lakukan saja, itu tanggung jawabmu. Tapi bagi warga yang tahu bahwa pada saat ia terbang, ia tak sendiri, tapi berserta dengan rajanya, maka menjadi kesempatan yang dia jalani dengan rasa bangga. Aku terbang dengan rajaku hari ini. Sehingga raja berbicara itu menjadi sebuah instruksi yang diperhatikan dengan rasa bangga, rasa bahagia. Rajaku sedang berbicara, rajaku sedang memimpin, rajaku sedang menunjukkan arah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita itu tidak mengenal suara Tuhan, maka perintah untuk mengampuni, perintah untuk memberkati, perintah untuk menolong, kita berkata, apaan tuh? Enak aja, yang terluka aku yang harus ngampuni. Karena kita gak mengenal itu suara Tuhan yang memberi perintah. Kita berpikir suara perintah tersebut datang dari orang yang tidak tahu apa-apa soal kehidupan. Padahal Yesus, pencipta hidup kita, tahu segala sesuatunya. Karena kita tak kenal, kita pasti abaikan perintahnya. Buat apa baca firman dan melakukannya? Nggak ngerti apa-apa tuh penulis firman, kehidupannya tidak relevan untuk sekarang dan lain sebagainya. Tapi bagi Anda yang tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, Anda akan menghargai setiap tulisan yang ada di sana. Karena Anda tahu itu kehidupan yang Anda jalani, mendapatkan tuntunan daripadanya. Tentang cuacanya, tentang kondisi luarnya, dan lain sebagainya. Dari firman kau akan mendapatkan panduan. Mungkin bagi beberapa dari Anda yang berkata, saya ini dekat dengan Tuhan, saya rajin beribadah, saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena itu mendekat kepada Tuhan melalui doa dan firman, dan mendengar suara Tuhan, mengenali suara itu tak menjadi soal. Tapi mungkin bagi beberapa dari Anda yang berkata, aduh Pak, ngapain dengar suara Tuhan, hidup saya juga masih kadang benar, banyak salahnya. Bagaimana? Nah, saya mau menceritakan kepada Anda sebuah kisah. Tahun 2001, tahun 11 September 2001, menurut saya kita tidak asing dengan peristiwa gedung WTC ditabrak oleh teroris dan runtuh. Kalau Anda ingat, gedung 100 lantai itu runtuh. Ada satu orang yang bernama Janelle Guzman Macmillan. Dia adalah seorang wanita yang pada saat kejadian ada di sana. Pada waktu runtuh dia coba selamatkan diri,
tapi tertahan di lantai 13. Dengan kondisi kaki sudah tertimpa beton dan tangan kanan terluka sehingga hanya bisa bergerak dengan tangan kiri. Dia bukan orang yang mengenal suara Tuhan, hidupnya jauh dari benar. Setiap momen dia tunggu dengan ketakutan apakah itu menjadi hari terakhirnya dia. Karena perasaan itu muncul sebagai orang yang tahu hidupnya penuh dosa, dia memberanikan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Dia minta ampun berjam-jam kepada Tuhan untuk hidup yang selama ini diabaikan, dibuang seenaknya, diperlakukan sebagaimana dia pandang baik, hidup di dalam dosa. Dia berkata kepada Tuhan, minta ampun sekali. Dan pada waktu minta ampun, dia merasa sebagai orang yang berdosa, kok kelihatannya Tuhan dengar doanya. Minta ampun karena hatinya dalam permintaan pengampunan tersebut muncul rasa damai. Karena itu dia berpikir kalau doaku sebagai orang berdosa Tuhan jawab dengan memberi damai. Kenapa tidak aku mengajukan permintaan kepadanya. Dan yang dia minta adalah Tuhan, aku minta kepadamu, aku tahu hidupku itu jauh dari benar. Kalau minta ampun, aku tahu Tuhan bisa mengampuni. Kalau Tuhan berkenan. Tapi dengan damai sejahtera yang lahir di hatiku, aku percaya Tuhan mendengar suaraku. Aku memberanikan diri sebagai orang yang tak layak ini. Minta tolong kepadamu. Jangan biarkan aku mati di sini. Aku minta kepadamu Tuhan, jangan biarkan aku mati di sini. Tapi setelah berdoa, hatinya tenang lagi. Dia kaget, loh aku ini orang berdosa. Minta ampun kepada Tuhan, kok damai sejahtera di hati. Setiap menanti bunyi krek, gludak. Dia berpikir kapanpun tiba waktunya untuk keruntuhan terjadi dan dia akan meninggal dunia. Tapi untuk pengampunan dosa, kok dia rasa damai sejahtera. Dia minta supaya meninggal dan ditemukan jasadnya, kok ada rasa damai sejahtera lagi. Sambil menunggu pertolongan tiba, gak tahu kapan waktunya, dia memberanikan untuk merevisi doanya. Tuhan, aku sudah berdoa supaya kalau aku meninggal jasadku ditemukan. Dan dengan damai di hati, aku rasa Tuhan kabulkan. Aku memberanikan diriku lagi Tuhan untuk berdoa kepadamu. Minta ampun kalau Tuhan tak berkenan. Tapi perhatikan doaku. Aku tak mau mati dan jasadku ditemukan di sini. Aku mau mati tapi di rumah sakit aja setelah ketemu dengan keluarga. Sehingga aku bisa melihat mereka terakhir kalinya lalu kuhembuskan nafas terakhir kali. Begitu berdoa kok rasa tenang lagi di hati. Imannya muncul lagi dan dia berkata, Tuhan, aku minta maaf, aku revisi doaku lagi. Aku gak minta jasadku ditemukan, aku gak mau mati di rumah sakit meskipun berjumpa dengan keluarga. Aku mau tetap hidup Tuhan, aku mau tetap hidup. Dan tahukah Anda, doa itu didengar Tuhan. Damai sejahtera di hati. Setelah melewati sekian jam, ternyata muncul tim evakuasi. Dan tim evakuasi tidak menolongnya karena melihat tanda dari dia. Enggak. Tim evakuasi ini bertemu dengan Jenel di kondisi tersebut oleh karena ada gara-gara pantulan cahaya dari benda logam di sampingnya. Ada benda logam di dekat kepala memantulkan sinar, membuat tim evakuasi berpikir jangan-jangan ada orang. Enggak masuk akal ya saudara. Tapi yang bagi kita gak masuk akal, ternyata itu cara Tuhan. Tiba-tiba tim evakuasi berpikir, kok ada pantulan sinar? Jangan-jangan ada orang. Didatanginya dan ternyata ketemu orangnya. Karena itu jika orang yang hidupnya rusak, hancur dengan rusak begitu rupa, punya permintaan dan Tuhan dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa bedanya bagi Anda yang merasa jauh dari Tuhan? Bukankah Tuhan yang sama yang kita sembah? Hanya karena kita merasa tak pantas, bukan berarti kita tidak bisa mendekat kepadanya dengan minta pengampunan. Tuhan mendengar hatimu, mendengar doamu, sebab kehadiranmu dalam hadiratnya dinantikan.
Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, yuk kenali suara Tuhan. Bagi Anda yang sudah bergaul karib dengan Tuhan, puji Tuhan. Tapi bagi Anda yang merasa kotor tak layak, Anda punya kesempatan yang sama. Karena pintu surga masih terbuka bagi engkau yang berkata, aku bersedia Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita melatih percaya diri kita kepada Tuhan. Think before you think. Kita perlu berpikir, yang muncul di pikiran kita itu perlu dipikirkan lebih jauh enggak? Saya ulangi, kita perlu berpikir, yang muncul di pikiran kita itu perlu di follow up atau enggak? Kenapa? Karena dalam pikiran kita setiap hari, dari buka mata sampai kita tidur, di riset itu ada kurang lebih 50.000 pikiran yang di sini. Besar, serius, sederhana atau kecil. Dan rata-rata negatif semua. Jadi kalau kita berpikir tanpa kontrol, gak heran kita bisa menjadi orang yang berujung mikirin negatif, dan negatif. Filipi pasal 4 ayat ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita ini berpikir, kita perlu pasang filter. Ini apakah patut dipuji? Apa ini benar? Atau ini gosip? Atau ini sesuatu yang mengikis iman? Jika ternyata itu adalah hal yang benar, mulia, adil, membangun iman, ternyata Paulus berkata, lanjutkan pikiran itu. Jaga pikiran itu. Tapi jika pikiran kita ternyata negatif, meruntuhkan iman, gosip, Paulus berkata, itu waktunya difilter. Berhenti di situ. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita melakukannya, kita akan terbiasa bukan berpikir positif, tapi berpikir benar. Dan kalau kita sefrekuensi dengan firman, membuat kita tumbuh iman. Pak, bagaimana kalau kenyataannya sudah mencoba mendengar firman Tuhan, kenyataannya pikiran saya negatif semua. Susah rasanya kalau mempunyai filter lagi, di tengah semua filter sudah jebol. Ambil langkah ketiga ini saudara, arahkan kepada hal-hal yang benar. Anda bisa angkat jempol Anda? Oke, silakan semuanya mengangkat jempol Anda. Lalu taruh di depan Anda. Lihatlah jempol tersebut. Apa yang terjadi? Pada saat Anda fokus kepada jempol itu, maka semua backgroundnya, saya bertanya, lebih besar mana? Jempol atau backgroundnya? Backgroundnya kan? Backgroundnya segedung ini saudara. Jempol kita cuma segini. Tapi yang kecil kalau kita lihat, membuat yang besar itu jadi kabur. Kalau kita balik, meskipun ini di depan mata kita, kalau fokus kita melihat yang ada di backgroundnya, yang di depan mata ini pun jadi kabur. Mengarahkan pikiran kita yang sudah tersesat untuk kembali punya filter, itu adalah keputusan. Dan keputusan itu dibantu dengan menggunakan perkataan. Katakan bersama-sama perkataan. Mazmur 42 dan 43 adalah Mazmur Bani Korah. Korah adalah orang keturunan dari orang yang dihukum Tuhan karena melawannya dengan cara tanah terbuka lalu mereka dimakan hidup-hidup. Anda bisa bayangkan kira-kira kalau itu terjadi di depan mata Anda, lalu anak-anaknya masih ada, apakah Anda akan mengizinkan anak Anda bergaul dengan anak-anak Korah yang dihukum Tuhan begitu hebat? Saya nggak menggaransi Anda mengizinkan anak-anak Anda bergaul dengan anak-anaknya Korah. Apalagi Anda mengizinkan anak Anda menikah dengan keluarga Korah. Sebab ngeri sekali keluarga yang memberontak kepada Tuhan. Sehingga tumbuh menjadi keturunan Korah itu nggak gampang.
Label tentang diri mereka itu di mana-mana. Entah anak pemberontak, anak orang yang terkutuk, dan lain sebagainya. Itu menyelimuti hari-hari dari remaja hingga dewasa. Hari ini saya tak tahu berapa banyak di antara Anda pernah mengalami masa dibully pada waktu remaja, sekolah atau kuliah. Bagi orang-orang tertentu yang mengalami pembulian, bukankah trauma itu bisa menguasai? Mau pergi ke kampus, Anda begitu bergumul. Mau pergi ke kantor, Anda rasanya bertemu masuk ke dalam dunia gelap, ke dunia yang jahat. Pergi ke sekolah, Anda tahu Anda akan menghadapi apa. Karena Anda dalam situasi yang secara mental sudah diruntuhkan. Keluarga Bani Korah gak gampang hidup seperti itu. Tapi ini orang dalam kecamuk pikiran yang muncul di dalam dirinya. Gunakan mulutnya, dari filternya tidak ada, muncul filter lewat perkataan. Di ayat yang ke-6, Mazmur 42 ayat ke-6 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Mengapa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Garis bawahi kata aku akan bersyukur lagi. Itu artinya sebelum hari dia kembali dikuasai pikiran yang kalut, dia pernah mengalami situasi pikiran yang kalut itu ia taklukkan dengan perkataannya, sehingga pikiran yang buruk mereda dan dia menjalani kehidupan. Tapi kita tahu namanya hidup sebagai manusia, terpaan masalah bisa datang kapanpun juga. Dia kembali berkata kepada dirinya, mengapa engkau gelisah lagi? Mengapa engkau gelisah? Karena pikirannya kembali dipenuhi dengan tekanan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu untuk beriman kepada Tuhan, iman itu tumbuh, itu perlu pengenalan. Perlu pengalaman dengan Tuhan. Dan supaya pengalaman dan pengenalan ini ada, perlu yang pertama, kenal suaranya. Bagi Anda yang jauh dari Tuhan, pertobatan Anda itu menjadi sarana, menjadi pintu engkau bisa mendengar suaranya. Yang kedua, Anda perlu menjadi orang yang berpikir dan punya filter di sana. Sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, lanjutkan atau harus Anda tahan, stop pikiran yang salah. Tapi yang ketiga, jika pikiran negatif telah menguasai Anda, bahkan seperti yang dialami Bani Korah, bukan hanya sekali dua kali, tapi bisa bertubi-tubi. Gunakan perkataanmu untuk mengingatkan bahwa engkau pernah punya Allah yang besar menolongmu di waktu lalu. Bersyukurlah lagi kepadanya, sebab kemenangan akan kau alami. Jangan kalah hanya karena pikiran sudah suntuk. Saya tumbuh dalam keluarga yang tak menginginkan kelahiran saya. Mama mau, papa gak mau karena belum siap secara ekonomi waktu itu. Sehingga dengan penolakan umur 4 tahun saya mulai punya dua hal ini. Satu, saya mulai kenal rokok. Yang kedua, cita-cita saya itu jadi penjahat. Dan saya bukan tipe orang yang ikut orang lain, enggak. Saya mulai jadi orang yang mencuri di dalam rumah, lalu mencuri di luar rumah, enggak ikut orang. Ngajari orang betul, saya punya 2 pengikut. Dan pada waktu momen-momen saya bertobat, itu saya sudah belajar tentang curi motor. Waktu saya belajar curi motor, saya berhasil loh saudara. Jadi saya bukan latihan curi motor, gagal lalu bertobat. Enggak. Saya latihan curi motor, saya bisa curi motor, pada waktu latihan, belum praktek, lalu saya bertobat. Pada waktu hidup saya seperti itu, saya bersyukur ada rekan-rekan seiman, orang tua rohani yang terus mendampingi. Salah satu yang mendampingi tadi saya jumpai, mungkin ada yang mengenal di antara Anda. Ada nasihat yang diberikan bahwa tak seorang pun bisa mendampingi kamu 24 jam. Jika ia bisa mendampingi 24 jam, mereka mendampingi secara fisik, tak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Karena itu, kamu harus lakukan satu perkara ini.
mengatakan kebenaran kepada dirimu sendiri. Artinya gunakan mulutmu untuk kontrol pikiranmu yang sudah menjadi membabi buta dan liar tak jelas. Saya mendengar itu dan mengambil keputusan untuk melakukannya. Pada waktu melakukannya, pertama kali sebagai seorang remaja, saya berdiri di depan cermin. Saya itu kalau dari kecil sampai besar mau nata rambut itu perlu cermin, saudara. Tapi selama melakukannya tak pernah memperhatikan diri. Kali itu pada waktu saya mempraktekkan nasihat yang diberikan, saya berdiri di depan cermin untuk mengenali wajah saya. Kurang lebih butuh 15 menit untuk melihat, oh ini wajahnya Benny. Rambut, hidung, mata, mulut. Saya puteri semua 15 menit. Setelah itu saya mulai tumpangi tangan ke kepala saya sendiri. Dan berkata, Tuhan Yesus cinta Benny apa adanya. Tuhan Yesus tidak akan berkata kepadamu 10 tahun lagi pada waktu kamu gak pernah lagi jatuh bangun dalam dosa. Tuhan gak mungkin berkata akan lebih cinta kepadamu. Sebab cinta terbaik yang Tuhan Yesus telah berikan itu selalu baru dan terbaik hari itu. Setiap hari adalah cinta yang terbaik. Saya terus melakukannya. Dan perkataan itu memerdekakan hidup saya. Saya jadi orang yang secara mental lebih percaya diri dan iman saya lebih bertumbuh. Hingga suatu kali pada waktu momen saya itu tumpang tangan dan memberkati diri saya, tiba-tiba ada suara yang datang dan jelas sekali, kamu anak berandal. Saudara, saya mendengar kata kamu anak berandal, itu seperti hari ini saya mengatakan pada Anda tuh jari saya masih merasakan itu tajamnya. Kalau itu benda fisik kena ke jari, itu langsung bisa keluar darah. Tajamnya segitu. Saya bolak-balik di rumah berkata, enggak, saya bukan anak berandal, saya anak Tuhan, saya bukan anak berandal. Dalam nama Yesus saya bukan anak berandal. Saya putar, menjatuhkan, mematahkan perkataan itu. Karena saya bukan anak berandal. Saya bukan anak berandal. Dan kurang lebih 20 menit setelah saya dengar kata klek, itu perkataan tak pernah lagi berkuasa. Pada waktu membaca firman baru menemukan dalam Efesus pasal yang ke-6 ada panah api si jahat. Oh pantes, saya tahu bentuknya kayak seakan panah dan itu tajam sekali. Dan saya tahu seringkali kita menjadi orang Kristen yang tak menyadari musuh menyerang lewat pikiran yang terus berkuasa. Itu bukan membuat kita maju dalam iman, tapi mengikis kita. Pada saat itu mengikis iman kita, kita semakin menjauh karena merasa tak layak kepada Tuhan. Lalu kita berpikir, ya sudah itu memang saya. Daripada terus menyakiti hati Tuhan, basah-basah lebih baik nyebur sekalian, jahat sekalian, tinggalkan Tuhan. Itu yang setan inginkan. Sebetulnya Tuhan beritahu kepada kita, ada mulut yang kau bisa gunakan untuk melawan perkataan si jahat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara soal kebetulan, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu bahkan kecelakaan karena dunia ini tak sempurna, engkau bisa menjadi orang baik yang mengalami yang buruk. Tapi Tuhan bisa gunakan itu menjadi modalmu menyelesaikan rencananya. Dan untuk itu engkau perlu percaya. Jika selama ini engkau hanya berhenti dengan pikiran yang merasa gagal, tak mungkin dan tak bisa, pastikan siang ini sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, kau pakai mulutmu untuk mengatakan yang benar tentang dirimu dan tentang masa depanmu, tentang keluargamu, pekerjaanmu dan permasalahanmu. Pulang dari tempat ini, pulanglah dengan kemenangan dan bawalah kemenangan itu kemanapun kau pergi. Sebab tak ada yang bisa menaklukkan orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadanya. Amin. Anda belajar sesuatu? Mari kita tutup Alkitab kita dan kita akan datang kepada Tuhan.